semua Hai, ya. selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, gencatan senjata antara Hamas dan Israel dimanfaatkan sejumlah relawan kemanusiaan. Salah satunya juga adalah relawan kemanusiaan asal Indonesia untuk mengirimkan bantuan. Nah, teman-teman, salah satu jurnalis Liputan 6 SCTV, Harvin Naksabandia, berkesempatan untuk mengawal pengiriman bantuan ke Palestina. Kira-kira seperti apa persiapan dan juga pengalaman selama mengirimkan bantuan ke Palestina? Saya akan sapa langsung. Harvin sudah bergabung bersama kami di Zoom. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Harvin. Apa kabar di sana? Kayaknya udah lagi rame para relawan ya di sana. Ya, pagi waktu Mesir ya. Di sini kami bersama para relawan memang tampak di belakang ya. Ya, kelihatan ya di belakang bahwa teman-teman relawan sedang mempersiapkan sesuatu langkah-langkah untuk memang fokusnya teman-teman di sini bagaimana caranya mengawal bantuan dari masyarakat Indonesia menuju Gaza. Saat ini saya juga sedang berada di kantor sementara ya dari para relawan yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance gitu, Cia. Jadi kebetulan baru tadi sekitar pukul 5 kalau tidak salah 5 pagi waktu Kairo, Mesir, eh, kami tim liputan 6 SCTV sampai di Mesir dan langsung bergabung dengan teman-teman relawan yang saat ini sudah luar biasa, ya, semangatnya bisa kita Luar lihat ya, ini biasa. teman-teman relawan dari Indonesia yang sudah hampir seminggu atau lebih ya, lebih dari seminggu ya, banyak yang udah di sini juga, ini 10 hari itu ya. Ini teman-teman relawan yang setiap hari begini suasana teman-teman relawan berkoordinasi terus memantau persiapan pengiriman dan pengawalan bantuan dari masyarakat Indonesia, tentunya khusus untuk masyarakat warga Palestina di Gaza. Ya. Mas Harvin, boleh dong kita dapat pengalaman cerita seperti apa sih selama ini proses pengiriman bantuan ke Palestina? Apalagi kan kemarin sempat ada informasi 4 hari itu ada gencatan senjata. Sebelumnya seperti apa dan selama proses gencatan senjata ini apakah lebih mudah tersalurkan semua atau bagaimana, Mas Harvin? Nah, untuk lebih jelas ya, nah kita langsung tanya aja Cia ya kepada Boleh, salah satu silakan Mas relawan yang Harvin. memang mengetahui persis seperti apa sih proses Pengiriman bantuan. penyaluran bantuan dan pengawalan bantuan ke Gaza. Mungkin di sini ada, saya akan ajak Mas Holap Baitullah ya, Mas Holap. Ini liputan CTP mungkin ingin ngobrol dengan Mas Holap. Baik. Ya, tadi Cia menanyakan seperti apa ya Betul. gambarannya proses pelaksanaan Pengalamannya pemberian seperti bantuan. itu. Pengalamannya Mas Holap mungkin di sini yang sudah tadi 10 hari di Mesir, Kairo. Mungkin Mas Holap silakan. Baik Mbak Cia ya. Ya. Ya, dan masyarakat Indonesia lainnya, alhamdulillah kita sudah sekitar 10 harian di sini sedang membangun jejaring begitu, karena Rafah ini atau Gaza ini kan berbatasan dengan Mesir, yang itu melewati border Rafah, sehingga kami harus berkoordinasi dengan pemerintahan Mesir, dan itu difasilitasi dan dibantu oleh KBRI Indonesia yang ada di Kairo. Nah, untuk awal kami saat ini sedang memberangkatkan 11 truk bantuan menggunakan truk dari Kairo, sekitar 176 ton untuk barangnya. Ini kemarin izin sudah keluar 5 truk, hari ini insya Allah 6 truk. Dan ini akan kita berangkatkan menuju Rafah untuk melewati border dan juga akan sampai di Gaza. Tantangannya yang perlu diketahui adalah di sini untuk checkpointnya cukup banyak, karena di Rafah itu dari terusan Suez sampai menuju Rafah itu ada beberapa titik yang itu diperiksa. Itu merupakan wilayah militer, darurat militer di sana, sehingga tidak sembarang orang bisa tembus ke sana. Kami pun masih berusaha untuk meminta izin begitu, sehingga kami terus berkoordinasi. Besok kami ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Mesir, itu juga kami lakukan untuk bagaimana bantuan dari masyarakat Indonesia ini bisa optimal dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Gaza. Tentu juga update-update mengenai bantuan apa yang dibutuhkan di sana, itu kami terus berkoordinasi di bawah Indonesian Humanitarian Alliance, yang itu lembaga-lembaga kemanusiaan dan lembaga-lembaga zakat bergabung di bawahnya.
sehingga bantuan dari masyarakat Indonesia itu bisa satu pintu, koordinasinya satu pintu, bantuannya juga lebih optimal. Begitu kira-kira. Nah, kami untuk awal ini ada 9 lembaga yang bergabung untuk 11 truk ini. Tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan selanjutnya akan kita lakukan secara kontinu begitu sampai nanti recovery, rehabilitasi. Kami pun insya Allah akan hadir dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di Mesir maupun KBRI Mesir, KBRI Indonesia yang ada di Mesir. Mungkin itu untuk awal, Mbak. Oke, iya, Mas, yang bikin saya penasaran juga ini sekaligus juga sama Mas Harvin. Nah, ini kan Mas Harvin tadi selama dari Indonesia ke Kairo ini apakah ada kesulitan untuk bisa masuk ke Kairo dan juga nanti menuju ke perbatasan pun dengan Masnya, Mas yang di sebelah Mas Harvin, saya tadi lupa namanya, Mas. Ini Mas kira-kira Malap, Mas Malap. Iya, Mas Salap. Kan kemarin itu juga ada informasi ya dari pemerintah Israel yang juga mengatakan bahwa ada gencatan senjata. Kira-kira selama ini bantuan-bantuan Indonesia sudah tersalurkankah? Dan setelah gencatan senjata itu apakah sudah sampai di Palestina, sudah diterima, apa bagaimana? Oke, kalau saya dulu ya jawab ya. Jadi info dari yang kami dapatkan di lapangan memang sejumlah bantuan sudah masuk. Bantuan Indonesia ya, warga Indonesia sudah ada yang masuk ke Gaza gitu kan. Nah, terkait bantuan dari teman-teman Indonesian Humanitarian Alliance juga sudah ada 5 truk yang sudah masuk ya Mas Olaf ya. Dan rencananya hari ini Cia, teman-teman juga akan memberangkatkan 6 truk lagi gitu. Mungkin ada tambahan nih Mas Olaf terkait jumlah bantuan. Jadi kemarin yang tanggal 4 dan tanggal berapa itu 2 pesawat itu alhamdulillah sudah masuk. Jadi kami berkoordinasi dengan KBRI dan juga insya Allah bantuannya sudah melewati border dan sudah masuk ke Gaza. Memang nanti di Gaza itu akan diterima oleh Palang Merah Palestine Red Crossing begitu ya. Di Mesir pun YRC atau Egypt Red Crossing juga yang membantu untuk menyalurkan ke sana. Untuk kesulitan sebenarnya nggak ada karena kami terus koordinasi dengan Kemenlu, dengan KBRI, hingga kami terus berkoordinasi sehingga tidak ada kesulitan kami untuk menuju ke Kairo dan berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di sini atau yang memegang otoritas untuk bantuan melewati border atau di Rafah itu. Begitu, Mbak. Oke. Mas Ya, Harvin begitu, dan Cia. Mas Olaf, Ya. apakah bisa kita melihat bantuan-bantuannya mungkin bisa dibawa ke tempat-tempat yang ada di sekitaran kantor begitu, Mas? Apakah ada tempat bantuan yang bisa kita lihat? Saya tadi melihat ada kotak-kotak bantuan yang sudah dipersiapkan nih untuk masyarakat Palestina. Apakah bisa ditunjukkan Mas Harvin dan juga Mas Olaf? Di lokasi ini tidak ada, Cia. Ini Oke. tempat yang saya berada ini memang tempat untuk koordinasi teman-teman relawan yang dari sejak 10 hari kemarin sudah ada di Kairo dan yang baru tiba di Kairo seperti Mas ini nih yang teman-teman relawan ini ya baru tiba ya Mas tadi pagi ya. Baru tiba seperti dari Rumah Zakat dan Darut Tauhid ini juga baru tiba pagi ini gitu kan. Jadi tempat ini hanya untuk koordinasi Cia. Nanti kami rencananya siang ini waktu Kairo Mesir akan menuju ke lokasi tempat di mana kami dan teman-teman relawan ini akan memberangkatkan 6 truk bantuan yang akan kita kawal menuju ke perbatasan Rafah. Oke. Gitu, Cia. Oke, Mas Harvin, yang membuat saya dan juga teman-teman penasaran selama ini kan kita hanya melihat perbatasannya saja, juga melihat relawannya. Boleh dong kita room tour begitu ya Mas Harvin untuk lihat seperti apa sih situasi sekitar kantor tempat relawan Indonesia, barangkali bisa ditunjukkan di bagian luar seperti apa sih, begitu Mas Harvin. Ya, Cia, saya pun baru pagi ini ya masuk ke ruangan dan tempat kantor teman-teman relawan Indonesian Humanitarian Alliance ini. Mungkin boleh, Mas, ada nggak yang bisa mau mengantarkan ini? Ada Cia pengen room tour ke lokasi-lokasi atau ruangan tempat teman-teman saat ini kan terus berkoordinasi gitu kan, berusaha untuk terus bisa mengawal bantuan dari masyarakat Indonesia ke Gaza. Boleh, Mas? Mas, siapa namanya Mas? Halo, saya Faris. Mas Faris ya? Halo Saya Mas Faris ya. Faris. Ini Mas Faris nih.
Boleh kita Kita room tour Mas room tour Faris ya. supaya teman-teman Indonesia juga di sini bisa melihat seperti apa sih tempat relawan Indonesia di Mesir saat ini selama memberikan bantuan begitu, Mas Faris. Oke, saya akan ini ya, Cia, room tour dulu. Oke, jadi ini adalah rumah yang memang kita siapkan, kita sewa gitu ya. Koordinasi dengan teman-teman yang ada di Mesir, kita setup rumah ini untuk bisa menjadi kantor hub atau kantor sementara kita. Yang mana kantor ini kita gunakan untuk koordinasi dengan Jakarta gitu ya. Jadi bukan hanya Jakarta tapi seluruh stakeholder kita yang memang punya kepentingan untuk bisa menyalurkan bantuan untuk di Gaza gitu kurang lebihnya. Nah, dengan adanya kantor ini bisa menjadi koordinasi langsung ataupun brief yang akan kita langsung berikan kepada teman-teman di Jakarta agar masyarakat Indonesia juga bisa dapat memberikan kabar langsung yang kita bisa sampaikan kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih itu apa? Ini ruangan utama gitu ya. Jadi ini ruang apa nih Mas ini? Ini ruangan utama, ini kantor, ini meja kerja kita nih. Oke. Biasanya tuh kalau teman-teman di sana pagi, di sini masih malam tuh. Jadi jam 4 pagi dengan waktu dingin gitu ya, kita udah bangun, udah pada mulai Zoom gitu ya. Terus teman-teman Jakarta sekarang pagi ya. Jadi perbedaan waktunya itu 5 jam lebih dulu Jakarta. Jadi ketika teman-teman Jakarta sudah mulai kerja, kita sebenarnya masih tidur. Tapi kita wajib untuk bangun dan kita koordinasi dengan Jakarta, kurang lebih seperti itu. Nah, ini meja kita setup untuk kerja gitu ya. Kita Zoom, kemudian ini biasa kita terima tamu. Ini Mas dari dompet apa? Halo. Halo. Dengan Dian dari Dompet. Iya, Pak. Kalau ini Mas dari Aris. Dari Dompet Duafa Firdaus. Mas. Ya, saya Arif dari Dompet Duafa. Assalamualaikum. Ini Mas Malam tadi ya, udah ya. Terus ya, mana lagi Mas? Ini ruangan apa nih? Ini kayak sibuk-sibuk lagi. Ini ruangan keluarga nih, ruangan apa? Ruangan buat menerima tamu gitu ya. Terus di belakang ada balkon. Balkon biasanya buat kita balkonnya. Jemur-jemur gitu ya, karena sebenarnya kan kita kemungkinan akan waktu ini panjang nih. Ini kita balkonnya. Oke, ini balkonnya. Ini backgroundnya langsung kota Kairo. Kota Kairo, jadi ya. Oke. Sampai di balkon, jadi biasanya buat kayak ya teman-teman cari inspirasi sambil jemur-jemur pakaian lah gitu ya. Karena kami nggak bawa banyak baju ya. Jadi beberapa baju yang sudah kita pakai beberapa hari ini kita cuci sendiri lah gitu. Seperti itu. Mas Harvin dan Mas Maulud saya mau nanya lagi ini untuk teman-teman relawan kita di sana tinggalnya di mana Mas? Jauh dari kantor atau disediakan tempat tinggal juga untuk teman-teman relawan Tinggal di sini juga Cia, kebetulan ada 2 di lantai ya. kantor yang kita ini. sama? Di Di bangunan ini ya? sebutannya, apartemen lah. Oke. Apartemen yang sama ini ada 2 lantai memang tempat di mana teman-teman relawan tidur di sini, tinggal di sini. Jadi satu flat itu terdiri dari 3 kamar, Mbak. Ini kapasitas untuk 5 sampai 7 orang lah gitu kurang lebih ya. Jadi ada 3 kamar di dalam, masing-masing 2 orang satu kamarnya. Nah itu buat mereka istirahat juga gitu. Nah karena memang ada baru kloter 2 yang datang, jadi ada 2 flat yang memang kita gunakan untuk menjadi kantor ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Gitu Tadi ya kan suasana sehari-hari teman-teman relawan di Kairo, Mesir. Oke, Mas Harvin, untuk teman-teman relawan di sana sampai kapan bertugasnya? Teman-teman relawan sebenarnya belum bisa memastikan sampai kapan, tapi harapan dari teman-teman relawan, kami semua juga berharap gitu bahwa kami bisa mengawal bantuan sampai ke Gaza, Palestina. Ya. Sampai hari ini belum ada kepastian kita bisa masuk atau tidak ke Gaza, gitu kan? Namun teman-teman sedang berusaha berkoordinasi. Tampak di belakang nih, teman-teman sedang terus berkoordinasi dengan banyak pihak, baik itu dari pemerintahan Indonesia, pemerintahan Mesir, dan pemerintahan dari Palestina. Seperti itu, Cia. Oke, Mas Harvin, soal Hamas Israel kan masih ramai sekali diberitakan, apalagi di media Timur Tengah seperti itu. Nah, kira-kira untuk media yang bisa memberikan informasi secara cepat dan juga tepat, akurat seperti itu di wilayah Timur Tengah ini, biasanya para relawan mendapatkan informasi dari siapa, dari mana? Apakah mungkin bisa ditunjukkan surat kabar atau siaran televisi seperti itu? Informasi yang teman-teman relawan dapatkan dari media di sini itu langsung dari Al Jazeera. Ini Al Jazeera ya Mas Olap ya? Al Jazeera ini tampak ada satu monitor televisi gitu kan. Satu televisi yang memang menyiarkan langsung terus
kondisi terkini ini kalau kita lihat suasana siaran langsung di perbatasan Rafah. Seperti itu, Cia. Jadi teman-teman selalu update informasi dengan memantau pemberitaan-pemberitaan dari siaran televisi Al Jazeera. Gitu, Cia. Oke. Nah, pasti kalau kita lihat tadi ada tayangan dari Al Jazeera seperti itu, Mas, itu kan dalam berbahasa Arab ya. Kira-kira apakah ada kesulitan selama ini tim relawan Indonesia ketika menerjemahkan atau memang sudah fasih para relawan Indonesia kita berbahasa Arab? Itu nyari berita apa ya, Mas, kira-kira tadi? Ya, alhamdulillahnya Cia, di Kairo Mesir ini banyak sekali relawan dan beberapa mahasiswa di Kairo gitu yang membantu untuk menjadi bisa penerjemah gitu, atau bahkan para relawan-relawan di sini juga pandai dalam berbahasa Arab, sehingga untuk menyaring informasi atau mendengar informasi yang berbahasa Arab tidak begitu sulit. Begitu, Cia. Oke, Mas Harvin, boleh nggak Mas, kita dapat satu relawan yang bisa menjelaskan tadi tayangan televisi itu sedang menyiarkan apa sih? Tentang apa beritanya begitu, Mas Harvin? Oke. Oke, Mas Olap, ini ada permintaan dari Cia nih. Kita diminta untuk, ini kan lagi ada siaran langsung ya di Al Jazeera terkait kondisi terkini di perbatasan Rafah. Mungkin Mas Olap bisa menjelaskan, siapa nih yang bisa menjelaskan kondisi terkini yang diberitakan oleh siaran Al Jazeera ini? Jadi di siaran ini sedang menyampaikan bagaimana kondisi di Gaza. Jadi masyarakat sana juga menyampaikan bahwa barangnya juga jarang, tapi permintaan cukup banyak, sehingga itu berdampak kepada harga yang cukup mahal. Nah, itu yang kita terus mendorong bagaimana bantuan itu bisa masuk terus begitu di masa gencatan senjatanya. Apalagi ini kan tambah 2 hari nih. Nah, itu semoga bisa masuk. Karena tantangannya di checkpoint terakhir di border itu barang-barang akan ada cek barang lagi oleh Israel begitu, karena border itu tidak langsung nyebrang, dia harus masuk ke perbatasan yang berbatasan dengan posnya Israel. Di sana akan dicek. Nah, dicek lagi barang-barangnya, sehingga ada barang yang tidak masuk dan lain sebagainya. Kita harus memastikan bahwa yang pasti lolos itu barang apa saja. Nah, itu sudah kita cek sejak dari kita menaikkan atau loading barang. Gitu, Mbak. Siap. Oke, Mas, yang di belakang Mas itu kan ada tayangan televisi itu membahas mengenai apa ya? Gencatan senjata Israel ataukah konflik Israel Hamas? Ada nih yang paling jago nih, Cian ya. Oke, boleh Mas Harvin. Mas Firdaus. Nah, ini kalau kami di sini menyebutnya Ustadz Firdaus. Nah, ini Ustadz Firdaus yang tadi alhamdulillah juga menjemput saya di bandara. Mas Firdaus, ini dia menanyakan seperti apa kondisi terkini yang menjadi bahasan dari pemberitaan di Al Jazeera. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi pembahasan sekarang di TV yaitu live bahwa sedang masuknya bantuan-bantuan dari luar melalui jalur Rafah masuk ke dalam, itu sudah hari yang kelima dari gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Dan ini proses keberlanjutan bantuan-bantuan yang dari luar, di seluruh negara yang di luar untuk masuk ke Gaza, dan ini hari yang kelima dari gencatan senjata. Nah, seperti itu. Itu tuh Cia penjelasan dari Ustadz Firdaus. Baik, luar biasa Mas. Boleh lagi ya pertanyaannya lagi, soalnya kita masih penasaran nih Mas Harvin. Nah, pemberitaan soal gencatan senjata, pengiriman bantuan selama ini yang diberitakan oleh media Timur Tengah seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya media Mesir menggambarkan seluruh konflik dari Israel Palestina ini? Kalau yang dari kalau media Mesir kembali lagi ke Pak Ustadz Firdaus yang lebih paham ya, karena memang sampai hari ini kalau kami tim liputan 6 SCTV kan baru pertama kali maksudnya baru hadir hari ini ya di Kairo, jadi belum bisa memonitor perkembangan pemberitaan di Mesir. Mungkin Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan kalau dari gambaran pemberitaan Mesir sendiri melihat kondisi terkait Palestina ini. Konflik Palestina ya, pemerintahan Mesir sendiri dari mulainya konflik itu jalur Rafah tetap terbuka dan juga membantu semua negara yang ingin
membantu barang-barang atau makanan logistik yang ingin masuk ke Gaza. Jadi pemerintahan Mesir sendiri juga membantu banyak untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, dan bahkan juga kita sangat sangat dikasih peluang untuk apa yang bisa kita bantu dan apa yang kita bisa untuk salurkan bantuan di sana. Jadi memang kita dipusatkan di IRC atau Palang Merah Mesir, sehingga semua bantuan kita akan dipusatkan di sana dan dari orang Mesir itu akan masuk ke dalam jalur Gaza, insya Allah. Oke, Mas, gimana Gitu Cia soal penjelasan dari Ustadz Firdaus. Karena Ustadz Firdaus iya, memang yang sering mengamati ya pemberitaan di oke. Mesir. Nah, Mas, kalau soal gencatan senjatanya, media Mesir menggambarkannya seperti apa sih, Mas? Kan baru Nah, kalau kita dengar juga Israel pada akhirnya memberikan waktu 4 hari gencatan senjata, kemudian diperpanjang selama 2 hari hingga ya, tanggal 30 November. kalau info yang kami dapatkan memang proses gencatan senjata masih terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan diperpanjang gitu kan info yang kami dapatkan ya. Alasannya yang kami dapatkan juga informasinya bahwa masih ada komitmen untuk pembebasan sandera gitu loh. Jadi sehingga gencatan senjata ini terus dilakukan, diperpanjang 2 hari ya kalau tidak salah ya. Hari ini ada infonya gitu. Jadi itu komitmen bersama bahwa akan dengan adanya gencatan senjata ini akan ada pembebasan sandera dari kedua belah pihak yang semakin banyak. Seperti itu, Cia. Oke, sudah terhubung kembali Mas Harvin. Ya, Sudah bisa Cia, dengar mohon suara maaf saya jaringan jelas? sini agak kurang baik sehingga tadi Iya, terputus ya, Cia. iya. Gimana, Mas Cia? Harvin, boleh Mas dijelaskan ke kita kira-kira seperti apa agenda pengiriman bantuan besok? Bukan besok, hari ini. Teman-teman akan teman-teman dari yang tergabung dalam tadi ya Indonesian Humanitarian Alliance hari ini akan kembali memberangkatkan 6 truk bantuan dari masyarakat Indonesia ke Gaza Palestina, dan kami tim relawan akan mengawal langsung hari ini seperti apa prosesnya nanti. Mudah-mudahan kami juga bisa mengantarkan atau mengawal bantuan sampai ke perbatasan Rafah, Cia. Oke, Mas. Nanti kemudian dari perbatasan Rafah itu akan adakah yang menemani atau sudah langsung diserahkan saja ke pemerintah Mesir sampai ke Gaza Palestina? Nanti ada penyaluran langsung yang simbolis dilakukan untuk langsung disalurkan langsung ke masyarakat Gaza Palestina. Begitu, Cia. Oke, baik. Mas Harvin, terima kasih sudah panjang sekali tadi sampai nunjukin ruangannya, sampai juga memberitahukan soal apa sih tayangan yang ada di Mesir saat ini. Mas Harvin, silakan barangkali ingin kembali persiapan untuk besok dan bahkan hari ini ya, sudah akan mengirimkan Hari ini, bantuan. ya. Terima kasih. Hari ini Ya, kami langsung ke lapangan melakukan reportase langsung oke. Mas untuk Harvin, liputan semoga aman dan sehat selalu selama Amin. liputan di sana, pulang dengan Amin. selamat dan juga bisa membawakan dampak yang baik gitu ya ke teman-teman Amin, Palestina di sana. Cia. Mohon doanya untuk teman-teman di studio di lantai 9 Senayan City. Mohon doanya Oke. semuanya ya. Amin. Terima kasih Mas Harvin. Sampai jumpa.